Konflik Timur Tengah untungkan timnas Indonesia di round 4. Media Korea Selatan bongkar fakta mengejutkan. Lille jadi batu loncatan Verdong gabung klub raksasa Italia. Pandit Malaysia kritik Patrick Kluivert overconfidence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Klub Lille jadi batu loncatan Kelvin Verdong gabung klub raksasa Italia. Pandit Malaysia kritik Patrick Kluivert overconfident. Yang selanjutnya, konflik Timur Tengah untungkan timnas Indonesia di round 4. Dan yang terakhir, media Korea Selatan bongkar fakta mengejutkan. Coba kita saksikan bersama ya. Salah satu pemain timnas Indonesia ini tengah menapaki karir yang sangat menjanjikan dibanding rekan-rekannya. Baru saja resmi diboyong klub Ligue 1 Prancis Lille dari NEC Nijmegen dengan nilai transfer sekitar 3 juta euro atau setara 57,8 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas 2025. Kelvin Verdong disinyalir menjadikan klub saat ini sebagai batu loncatan untuk gabung klub raksasa Italia musim panas 2026. Seperti mana yang kita tahu, sejatinya Kelvin Verdong tercatat sebagai pemain pertama Indonesia yang berkarir di Prancis. Namun, ia harus bersaing ketat dengan fullback asal Prancis Romain Perrault. Di 3 pekan awal Liga Prancis 2025-2026, Romain selalu bermain dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Lalu, jika bek timnas Indonesia itu mampu mengalahkan Romain, maka dirinya berpeluang diboyong Juventus. Kok bisa? Begini penjelasannya. Diketahui, si nyonya tua ini memang doyan membeli pemain-pemain dari Liga Prancis. Mayoritas pemain yang didatangkan berasal dari Lille, klub Kelvin Verdong saat ini. Pada musim 2024-2025, nama-nama seperti Timothy Weah dan Thiago Jallo juga dari Lille. Di musim panas 2025, ada 2 pemain Lille yang didatangkan Juventus, yakni Edon dan Jonathan. Karena itu, peluang Kelvin Verdong diboyong Juventus tetap terbuka. Dengan performa yang terus menanjak dan pengalaman bermain di level Eropa, tidak menutup kemungkinan ia akan segera menarik minat klub-klub top Serie A. Nah, tentu saja kini menarik menanti kemana langkah besar berikutnya akan membawanya pada musim panas 2026. Penampilan timnas Indonesia usai laga uji coba kemarin benar-benar masih menjadi sorotan hingga saat ini. Di bawah kepelatihan Patrick Kluivert, sejumlah kritik terus dilayangkan. Salah satunya dari Pandit Malaysia yang menilai pelatih asal Belanda itu terlalu percaya diri. Seperti diketahui, timnas Indonesia telah menjalani laga uji coba di FIFA Matchday September kemarin dengan hasil cukup. Perolehan itu kemudian menjadi sorotan berbagai kalangan, salah satunya pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa. Dirinya menilai kemenangan Taiwan 6-0 dan imbang tanpa gol kontra Lebanon tak bisa jadi jaminan Jahid Zes dan kawan-kawan. Bahkan, ia juga menyebut dalam persiapan keputaran keempat ini, semua elemen timnas Indonesia overexcited. Begitu juga Patrick Kluivert dinilai mulai overconfident dengan performa timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih Malaysia yang kini menangani klub Liga Brunei Darussalam, Indra SC, mengingatkan agar perasaan keyakinan dan gairah tinggi itu dinetralisir dulu sebelum pertandingan sesungguhnya nanti. Menurut mantan pelatih PSM dan Persipura ini, Patrick Kluivert masih mengamati kelebihan tim sendiri, yakni timnas Indonesia. Dia belum menilai dan menganalisis detail performa Arab Saudi dan Irak. Dia juga tak tahu apa yang dilakukan 2 rival itu untuk menjaga langkah timnas Indonesia. Kabar yang menegangkan sekaligus membuka peluang bagi timnas Indonesia kembali mencuat. Konflik Timur Tengah yang tak kunjung usai kini kembali memanas. Padahal, round 4 akan segera digelar di negara Sultan Arab tersebut. Situasi ini membuat banyak pihak was-was karena potensi bahayanya. Namun, dibalik semua itu, timnas Indonesia seolah ketiban durian runtuh. Seperti mana yang kita tahu, Arab Saudi dan Qatar telah resmi ditetapkan oleh AFC untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2025 lalu. Namun muncul kabar tak menyenangkan dari Doha, Qatar. Pasalnya, pada Selasa kemarin Israel melancarkan serangan udara di Doha, Qatar yang menewaskan 6 orang, termasuk putra pemimpin Seder Hamas, Khalil Al-Hayya. Serangan tersebut tentu saja membuat banyak orang bertanya-tanya soal keamanan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila situasi di Qatar masih tidak kondusif akibat serangan udara yang diluncurkan oleh Israel, bukan tidak mungkin jika AFC akan memindahkan venue pertandingan ke tempat yang lebih netral. Nama Indonesia bisa jadi sangat diuntungkan karena memiliki tempat yang aman.
Apabila Indonesia menjadi tuan rumah putaran keempat, maka Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi venue pertandingannya. Jika hal itu terjadi, maka JZS dan kawan-kawan akan mendapatkan dukungan besar dari para supporter Merah Putih yang menonton langsung di SUGBK Senayan, Jakarta. Selain itu, skuad Garuda punya track record yang baik saat bermain di kandang sendiri. Tak cuma membawa keuntungan bagi timnas Indonesia karena turnamen digelar di kandang sendiri, hal itu juga dapat memberikan dampak positif dari sektor pariwisata dan ekonomi tanah air. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert kini tengah menjadi sorotan. Sejatinya, Timnas Indonesia senior mengakhiri 2 laga uji coba dengan hasil berbeda. Diawali dengan penampilan tergina saat melawan Taiwan, lalu berakhir kurang garang saat menjamu Lebanon. Ditambah lagi, di jajaran kepelatihannya, Timnas U23 juga gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Hal ini yang kemudian membuat media Korea Selatan membongkar fakta mengejutkan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tak hanya jadi sorotan publik tanah air karena performa di FIFA Matchday September 2025. Akan tetapi, publik asing juga turut menaruh perhatian yang cukup tinggi, salah satunya dari Korea Selatan. Di sisi lain, meski Timnas Indonesia senior menguasai pertandingan uji coba melawan Lebanon, Tom Hai dan rekan-rekannya kesulitan menciptakan peluang emas dan gagal mencetak gol. Pertandingan ini dianggap sebagai gambaran performa mereka jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keresahan publik semakin meningkat setelah Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Di bawah asuhan Gerald Vandenberg, mereka hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 laga dan gagal menjadi runner-up terbaik. Situasi ini menambah tekanan pada tim nasional dan pelatih baru. Bahkan, nama Sintayong kembali terdengar dari supporter saat laga melawan Korea Selatan usai, menandakan kerinduan pada pelatih sebelumnya. Media Korea Selatan juga memperhatikan kondisi sepak bola Indonesia yang tengah sulit. Suasana hati Indonesia sedang buruk karena menghadapi eliminasi Piala Dunia. Masyarakat Indonesia masih merindukan pelatih Sintayong yang saat ini sudah melatih klub Ulsan HD, tulis Star News Korea. Saya saat ini nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.